Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Lampung, Fakultas Hukum, Prodi S1 yang Lampung, kelompok 1 kelas rencana. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dalam mata kuliah Hukum Tata Negara dengan dosen pengampu Dr. Chandra Perbawati, SAN. Dengan tema konstitusi, pembagian, klasifikasi, dan perubahan konstitusi. Beranggotakan Rian M. Silaren Manurung, Fahira Nafisayuni, Meisa Alif Taliani, dan Adelia Stefani. Istilah dan pengertian konstitusi. Konstitusi sudah ada sejak zaman Yunani, seperti konstitusi Athena. Keberadaannya pada saat itu dipandang sebagai alat demokrasi yang sempurna. Pada masa kekaisaran Romawi, istilah konstitusi digunakan untuk menyebut text of legislation by emperor. Di bahasa Indonesia, istilah konstitusi mempunyai dua makna, yaitu segala ketentuan dan aturan tentang ketatanegaraan dan undang-undang dasar suatu negara. Dalam keputusan perpustakaan Belanda, istilah konstitusi dikenal dengan sebutan grondwet atau undang-undang menjadi dasar dari segala hukum. Dari ranah tradisi sipil law, Herman Heller membagi konstitusi menjadi 3 pengertian berdasarkan tahapan perkembangan konstitusi, yaitu yang pertama, konstitusi dalam pengertian politis sosiologis. Konstitusi tumbuh dalam pengertian sosial politik. Ide-ide konstitusional dikembangkan karena memang mencerminkan keadaan sosial politik dalam masyarakat yang bersangkutan pada saat itu. Konstitusi pada tahap ini dapat digambarkan sebagai kesepakatan politik yang belum dituangkan dalam bentuk hukum tertentu, melainkan tercerminkan dalam perilaku nyata dalam kehidupan kolektif warga masyarakat. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis. Konstitusi sudah diberi bentuk hukum tertentu sehingga perumusan normatifnya menuntut pemberlakuan yang dapat dipaksakan. Konstitusi dalam pengertian sosial politik yang dilihat sebagai kenyataan tersebut di atas dianggap harus berlaku dalam kenyataan. Oleh karena itu, setiap pelanggaran terhadapnya haruslah dapat dikenai ancaman sanksi yang pasti. Dan yang ketiga, pengertian dalam arti UUD tertulis. Pengertian yang terakhir ini merupakan tahap terakhir atau yang tertinggi dalam perkembangan pengertian Rechtsverfassung yang muncul sebagai akibat pengaruh aliran kodifikasi yang menghendaki agar berbagai norma hukum dapat dituliskan dalam naskah yang bersifat resmi. Tujuannya adalah untuk maksud mencapai kesatuan hukum atau unifikasi hukum, kesederhanaan hukum, dan kepastian hukum. Bagian B, pembagian dan klasifikasi konstitusi. KCWR melakukan klasifikasi konstitusi ke dalam 6 kategori. Yang pertama, konstitusi tertulis dan tidak tertulis, atau written and unwritten constitution. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tertulis dalam suatu dokumen yang umumnya berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan. Sementara itu, konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang dibuat secara tidak tertulis, berupa peraturan hukum yang mengatur pemerintahan seperti tradisi, kebiasaan, dan adat. Yang kedua, konstitusi lentur dan kaku, atau flexible and rigid constitution. Konstitusi lentur adalah konstitusi yang proses amandemennya bersifat umum, sama dengan hukum lainnya. Konstitusi kaku adalah konstitusi yang amandemennya memerlukan proses yang bersifat khusus. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan bukan derajat tinggi, atau supreme and not supreme constitution. Konstitusi derajat tinggi adalah konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara, sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi adalah konstitusi yang tak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Bagian B, pembagian dan klasifikasi konstitusi. Menurut Kenneth Clinton Weir, konstitusi diklasifikasikan menjadi 6 klasifikasi, yaitu yang keempat, konstitusi serikat dan konstitusi kesatuan, Federal Constitutions and Unitary Constitutions. Negara kesatuan memiliki satu konstitusi yang berlaku untuk seluruh wilayah dan penduduknya, sedangkan negara serikat memiliki konstitusi pusat yang berlaku untuk negara serikat secara keseluruhan, dan konstitusi negara bagian yang berlaku untuk masing-masing negara bagian. Yang kelima, separate powers and fused powers. Konstitusi dengan kekuasaan terpisah, separate powers, mengacu pada pembagian kekuasaan negara menjadi 3 cabang yang independen, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
Sementara itu, konstitusi dengan kekuasaan tergabung atau fused powers biasanya mengacu pada sistem di mana cabang-cabang pemerintahan, terutama eksekutif dan legislatif dapat tumpang tindih. Yang keenam, Republican and Monarchical Constitution. Konstitusi Republik mendefinisikan suatu negara di mana kepala negara dipilih oleh rakyat atau oleh badan-badan yang diwakili oleh rakyat. Sedangkan konstitusi monarki mengacu pada negara di mana kepala negara adalah seorang monarki yang biasa menjadi raja, ratu atau kepala kerajaan lain. Perubahan konstitusi. C.F. Strong membagi beberapa cara perubahan konstitusi. Yang pertama, melalui lembaga legislatif biasa, tetapi melalui aturan-aturan tertentu, misalnya Indonesia. Yang kedua, perubahan konstitusi dilakukan dengan persetujuan rakyat melalui pemungutan suara. Misalnya, pada masa peralihan Republik keempat, Prancis menuju konstitusi Republik kelima di bawah pimpinan Jenderal Charles. Yang ketiga, sistem yang mempengaruhi perubahan konstitusinya melalui suara-suara pada negara-negara bagian di negara federal. Biasanya terjadi di negara, misalnya Amerika Serikat. Yang keempat, Special Convention. Konvensi yang dimaksud dalam bagian ini bukanlah tentang sebuah kebiasaan ketatanegaraan, melainkan sebuah lembaga khusus. Menurut George Gilligan, perubahan konstitusi pada dasarnya dibagi menjadi dua. Pertama, melalui prosedur formal yang telah diatur di dalam konstitusi dalam sebuah negara. Yang kedua, melalui prosedur informal, artinya di luar dalam konstitusi sebuah negara. Materi selanjutnya tentang kedudukan dan fungsi konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyimpulkan bahwa satu, konstitusi berfungsi sebagai dokumen nasional yang di dalamnya berisi perjanjian leluhur, kesepakatan tentang politik, hukum, dan aspek fundamental yang menjadi tujuan negara. Yang kedua, konstitusi sebagai piagam lahirnya negara baru. Hal ini merupakan adanya bukti pengakuan masyarakat internasional, dan itu syarat menjadi anggota PBB. Karena itu, sikap kepatuhan negara terhadap hukum internasional ditandai dengan adanya ratifikasi terhadap perjanjian-perjanjian internasional. 3. Konstitusi sebagai sumber hukum tertinggi. Konstitusi mengatur maksud dan tujuan terbentuknya suatu negara dengan sistem administrasinya melalui adanya kepastian hukum yang terkandung dalam pasal-pasalnya. Konstitusi sebagai sumber hukum tidak saja berfungsi sebagai a tool of social engineering dan social control, melainkan juga harus mampu merespons secara kritis perubahan zaman. Yang keempat, konstitusi sebagai identitas nasional dan lambang persatuan konstitusi tidak saja mengatur pembagian dan pemisahan kekuasaan dalam lembaga-lembaga politik seperti legislatif, eksekutif, dan yudisial, akan tetapi juga mengatur tentang penciptaan keseimbangan hubungan, checks and balance, antara pemerintah di pusat maupun di daerah. Bagian D, kedudukan dan fungsi konstitusi. Yang kelima, konstitusi sebagai alat untuk membatasi kekuasaan, mengendalikan perkembangan dan situasi politik yang selalu berubah, serta berupaya untuk menghindarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. Bagian D, kedudukan dan fungsi konstitusi. 6. Konstitusi sebagai pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga negara. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan hak-hak kebebasan warga negara. Hal ini merupakan pengejawantahan atau perwujudan suatu negara hukum dengan ciri-ciri equality before the law, non-diskriminatif, dan keadilan hukum atau legal justice, serta keadilan moralitas atau social and moral justice. Kesimpulan,
Manfaat mengetahui dan mempelajari konstitusi adalah memberikan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip dasar negara, hak dan tanggung jawab masyarakat, dan sistem pemerintahannya. Hal ini akan memungkinkan warga negara untuk lebih berpartisipasi dalam proses politik, memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa pemerintah bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip demokrasi.